Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sangat saya sayangi, saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri 1 Ngantang, tempat kita untuk menempat diri agar kita menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Pada saat ini saya akan memberikan suatu wawasan, yaitu wawasan sekolah yang kita sebut dengan nama wawasan Wiyata Mandala. Apa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala? Secara garis besar adalah sekolah menjadi suatu lingkungan pendidikan. Saya ulangi, sekolah menjadi suatu lingkungan pendidikan. Maka dari itu, pada saat ini kami akan memberikan suatu ulasan sedikit tentang wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, sekolah kita. Sekolah kita ini terdiri dari lingkungan fisik, ada tenaga pendidik, dan materi pendidikan. Lingkungan fisik terdiri dari bangunan, sekolah, gedung-gedung, kemudian ada ruangan sekolah, perpustakaan, ada masjid, ada lapangan. Itulah lingkungan fisik kita. Sedangkan tenaga kependidikan ini ada guru, yang mana di sana dikoordinatori oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Duryanto, kemudian dibantu oleh tenaga tata usaha. Jadi ada kepala sekolah, ada guru, ada tata usaha. Yang berikutnya adalah materi pendidikan. Materi pendidikannya di sini ada, yaitu yang tercakup pada kurikulum pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, dan seterusnya. Itulah materi pendidikan yang ada di sini. Selain itu juga ditambah ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler itu apa? Yaitu suatu kegiatan yang mana kegiatan ini kegiatan ekstra, tambahan dari kurikulernya, yang mana pendidikan ekstrakurikuler ini untuk mewadahi hobi dari siswa, kemudian meningkatkan potensi diri dari siswa. Anak-anakku sekalian, bahwa di sekolah ini merupakan suatu lingkungan pendidikan yang mana hanya diperbolehkan untuk sesuatu yang berbau pendidikan. Belajar. Nah, ini. Belajar apa? Belajar yang positif. Apa itu belajar? Belajar adalah usaha untuk meningkatkan potensi diri kita. Ini. Hasilnya apa? Yaitu suatu perkembangan menuju ke arah yang positif. Ini namanya belajar. Yang mana yang disebut dengan pendidikan itu tidak hanya belajar saja. Kalau belajar, menghafal, belajar. Tapi namanya pendidikan, ini ada perubahan mental ke arah lebih dewasa. Ini baru dikatakan pendidikan. Yang mana diwadahi dalam satu sekolah yang kita kenal dengan Wiyata Mandala, yaitu lingkungan pendidikan. Nah, kegiatan-kegiatan yang diperkenankan di sekolah ini adalah itu tadi, yang berhubungan dengan peningkatan potensi diri menuju ke arah positif. Yang menuju ke arah negatif tidak diperkenankan. Contohnya, kegiatan pembalakan.
pembulian. Ini tidak boleh. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu yang tidak diperkenankan di suatu lingkungan pendidikan. Nah, yang boleh apa? Umpamanya, Pak, saya akan belajar menari di sini. Boleh. Itu pendidikan. Saya belajar mengaji. Boleh. Saya belajar bela diri. Boleh. Nah, itu akan diwadahi. Nah, sehingga anak-anak nanti bisa membuat suatu tulisan itu yang isinya ini yang boleh dikerjakan oleh anak SMP Negeri Ngantang. Ini yang tidak boleh dikerjakan oleh anak SMP Negeri Ngantang. Nah, anak-anakku sekalian, kita mulai dari belajar. Belajar. Yang pertama, kita belajar dipandu oleh guru. Dipandu oleh guru. Dipandu oleh guru pun juga bisa dibagi. Yang daring, yaitu dalam ring, ya. Kemudian yang di luar ring, yang kita sebut dengan nama luring. Yang di luar ring ada pelajaran yang diberikan secara tatap muka. Apa artinya tatap muka? Bukan mukanya ditatap-tatapkan, tapi kita bertemu langsung, berhadapan, ya, secara langsung, ada di suatu ruangan kelas. Kemudian ada tanya jawab langsung, ada pemberian tugas langsung. Itulah yang kita sebut dengan nama luring, di luar ring. Sedangkan yang daring, ya, yang akan kalian alami ini nanti, kalian diberikan pelajaran lewat media sosial ini, tetapi masih dalam ringnya ini, dalam lingkungannya. Nah, kemudian kalian mendapatkan tugas dari sana, kalian mengumpulkan tugas dari sana. Tetapi yang pelajaran tatap muka tidak, kalian nanti akan masuk ke sekolah di suatu tempat, ya, tempatnya umpamanya kelas 7, kalian ada di lingkungan kelas 7, kemudian belajar di situ, ditunggu oleh seorang guru, yang mana gurunya tidak hanya menunggu, tapi juga akan memberikan suatu materi pembelajaran. Anak-anakku sekalian, yang tidak boleh dilaksanakan itu jangan sekali-sekali kalian melakukan di sini. Contohnya pembulian. Kalian nanti akan disadarkan oleh seorang yang namanya BP, bimbingan penyuluhan. Jadi kalian nanti kalau melakukan itu jangan segan-segan, kalian dipanggil. Kalau dipanggil harus datang. Karena tidak akan diadakan hukuman yang berat. Hukuman di sekolah ini hanya hukuman yang berbau pendidikan. Sekali lagi, hukumannya yang berbau pendidikan. Nah, tidak boleh menghukum seenaknya saja, meskipun seorang guru, wah, karena ini seorang guru muridnya salah, wah, disepai sampai geludung-geludung, itu tidak diperkenankan. Bahwa sanksi yang akan dilaksanakan di sini adalah sanksi kebersihan. Nah, sanksi kesehatan. Kesehatan kok ada sanksinya? Iya, kalian disuruh lari, itu supaya kalian sehat. Nah, disuruh sekojam, itu karena supaya badan kalian jadi sehat. Diperbolehkan. Disuruh kalian ngepel, nyapu, membersihkan halaman. Ini adalah sanksi kebersihan yang dilaksanakan di sekolah ini. Nah, anak-anakku sekalian, maka dengan ini kami berharap bahwa kalian nanti bisa belajar di sini dengan baik. Ya, kemudian melakukan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. Khususnya di sekolah ini yang menjadi lingkungan pendidikan, yaitu wawasan Wiyata Mandala. Saya kira dari Bapak cukup ini, anak-anakku sekalian.
Semoga kalian bisa belajar dengan baik. Jangan lupa protokol kesehatan, gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan agar kita bisa sehat. Akhirnya kita nanti bisa berjumpa di sini, kenal dengan baik antara bapak guru dan siswanya. Sehingga kalau ada apa-apa kita saling sharing untuk memecahkan suatu permasalahan. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.